teman-teman. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Wanakaka, tepatnya pada kelas 11 Lewat kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang reaksi gelap atau Kelvin. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Erlina Pabutu. Saya Daniel Rangeteha. Saya Dorcas Berjara. Saya Christopher Sunderi. Saya Natalia Dinuku. Saya Justina Bekimuli. Saya Darius Batuburu. Untuk itu, kami akan masuk pada penjelasan materi reaksi gelap atau Kelvin. Tidak, kenapa kita menghirup O2 atau oksigen sedangkan tumbuhan menghirup CO2 atau karbon oksida? Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap? Karena prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin dan reaksi-reaksi berjalan berputar-putar seperti siklus. Teman-teman, sekarang kita masuk pada siklus Kelvin atau reaksi gelap. Pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membuat gula. Yang penting kita pahami adalah gula yang dihasilkan bukan glukosa, melainkan senyawa gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadinya di membran bilakoid. Di reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada stroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahap. Dan inilah gambaran skema reaksi gelap. Nah, saya mengambil dari tahap pertama yaitu fiksasi. Fiksasi yaitu 3 CO2 yang akan memberikan 3 senyawa berikatan 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau RUBP. Teman-teman, inilah yang dinamakan 3 senyawa berikatan 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau RUBP. Nah, enzim yang mengkatalis ini adalah rubisco. Rubisco yaitu protein yang banyak ditemukan di kloroplas produk yang dihasilkan. Nah, senyawa yang pertama ini adalah senyawa yang bernama carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Nah, senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu, senyawa ini akan membentuk senyawa 3-fosfat gliserat sebanyak 3 buah. Kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfat gliserat akan menerima tambahan dari fosfat ATP membentuk 1,3 bifosfat gliserat. Membuat 6 ATP dan 6 ADP gliserat jadi 6 molekul 1,3 bifosfat gliserat. Selanjutnya molekul 1,3 bifosfat gliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliserat 3P atau G3P yang merupakan senyawa dengan 3 pada fase pengubahan 1,3 bifosfat gliserat menjadi G3P ini membutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 memiliki siklus ini akan terbentuk 6 molekul gliserat. Hanya 1 molekul G3P yang dibutuhkan, yang dihitung sebagai hasil produk bersiklus. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Yaitu tahap terakhir, itu regenerasi RUBP. Ini yang dinamakan regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah GTP ini akan dibentuk menjadi 3 buah GTP. Sebuah reaksi yang melibatkan fosfor IKG G3P ini sebanyak 3 buah, sehingga G3P ini menghasilkan 3 buah DNAP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai materi senyawa pembentukan organik. Untuk membentuk glukosa yang nantinya
digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Teman-teman, itu tadi pembahasan respirasi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan kita butuh O2 atau oksigen karena pernapasan manusia termasuk dalam katabolisme yang memikat senyawa kompleks. Jadi, ini lebih berarti dalam respirasi, sel kita butuh oksigen untuk membakar supaya menghasilkan energi. Sedangkan pada fotosintesis atau CO2, yaitu masuknya ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan memerlukan karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik yaitu gula. Penjelasan dari kami materi tentang reaksi gelap. Terima kasih. Sampai jumpa.